Hey yo Kuro Lovers. Halo teman-teman. Setelah trending kemarin, One Piece chapter 1060 akhirnya sudah dirilis secara resmi terjemahannya dari Manga Plus. So, jadi seperti biasa kali ini Kapten Kuro akan mereview manga One Piece chapter terbaru yang tentu saja banyak sekali suatu hal yang sangat amat menarik. Ada beberapa fakta baru yang muncul di chapter kita kali ini guys. Salah satu yang mungkin paling kita nantikan adalah kita akhirnya bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan misterius dari pemimpin para Gorosei ini. Siapa lagi kalau bukan Im Sama? Dia seolah mampu menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu coretan atau tanda pada sebuah kertas peta. Wah, gimana menurut kalian guys? So, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan chapter kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Chapter One Piece 1060 kita kali ini diberi judul Mimpi Luffy. Nah, di chapter kita kali ini ada sebuah color sprint yang memperlihatkan seluruh anggota kru dari bajak laut topi jerami di satu frame dengan formasi anggota yang lengkap. Chapter dimulai di sebuah kapal Thousand Sunny milik bajak laut topi jerami sedang berada di lautan di dunia baru. Setelah meninggalkan negeri Wano Kuni, Robin yang sedang membaca surat kabar dikejutkan dengan informasi berita mengenai Sabo yang melakukan pembunuhan terhadap Raja Nefertari Cobra. Hal tersebut tentu membuat Luffy dan Robin terkejut sekaligus menyangkal pemberitaan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Luffy berkata kalau Sabo tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Selain itu, Putri Vivi juga dikabarkan hilang, sehingga hal tersebut membuat Luffy langsung memutuskan untuk berlayar menuju ke Alabasta untuk menemukan Nefertari Vivi. Nah, rupanya keputusan ini mendapat pertentangan dari Zoro yang menurutnya tindakan tersebut akan sangat beresiko karena bisa akan memicu konflik dengan markas besar Angkatan Laut. Zoro yang melihat kondisi ini berusaha menenangkan teman-temannya dan berkata pada Luffy untuk tidak meremehkan Vivi. Menurutnya saat ini tidak ada yang dapat dilakukan. Zoro berkata pada Luffy, apakah kau lupa dengan apa yang kau katakan tentang Ace? Ace mempunyai petualangannya sendiri. Kau harus mempercayai jalan yang telah dia tempuh, hingga pada titik di mana dia benar-benar membutuhkan bantuan kita. Nah, kemudian perkataan Zoro ini mendapat ejekan dari beberapa kru yang diakhiri dengan pertarungan Zoro dan Sanji seperti di Sabaody. Setelah perdebatan terjadi antara Zoro dan Luffy, terlihat reaksi dari beberapa anggota kru seperti Chopper, Usopp, Nami, dan Sanji yang menangis sekaligus khawatir dengan kabar hilangnya Putri Vivi dan kematian dari Raja Nefertari Cobra yang belum diketahui sejauh ini. Nah, di tengah kegaduhan tersebut, Robin mengungkapkan isi pikirannya mengenai penghapusan sistem Shichibukai. Robin berkata, hal ini membuat para bajak laut hebat menjadi semakin liar. Contohnya adalah dengan terciptanya organisasi dari Cross Guild yang sekaligus diikuti dengan pengangkatan Buggy menjadi seorang kaisar baru berikutnya. Kemudian Luffy kembali menegaskan bahwa Sabo tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Menurut Luffy, Sabo hanya ingin membebaskan orang-orang karena pengalamannya tumbuh di keluarga yang hancur pada saat itu. Tidak hanya terselip kilas balik, Sabo juga memiliki keinginan untuk dapat melihat dunia luas dan menulis buku tentangnya. Kemudian Luffy terlihat berbaring di dek kapal Thousand Sunny dan mengungkapkan mimpinya kepada seluruh anggota kru bajak laut topi jerami. Dan hal ini mungkin bisa saja terjadi jika dirinya sudah menjadi seorang raja bajak laut. Luffy mengatakan bahwa mimpinya ini hanya diketahui oleh Shanks, Ace, dan Sabo. Dan setelah mendengar perkataan Luffy, seluruh kru bajak laut topi jerami terlihat terkejut sekaligus senang dan mendukung mimpi dari kaptennya ini. Tapi Robin penasaran dengan apa yang mereka katakan. Sementara Luffy menjawab, mereka tertawa, bahkan Shanks sampai meneteskan air mata. Jinbe berkata kalau dia sudah memilih kapten yang merepotkan. Chopper terlihat kagum dengan mimpi Luffy, menurutnya itu mimpi yang sangat hebat. Nami berkata mimpi ini sangat sesuai denganmu Luffy. Sementara Franky mengatakan kalau kita membutuhkan satu Road Poneglyph lagi untuk bisa menuju ke pulau terakhir, Laugtel. Robin menjawab, itu bukan sesuatu yang mudah Franky, karena sudah sangat lama Road Poneglyph itu tidak terlihat. Kita tak punya petunjuk mengenai keberadaannya. Lanjut, kemudian kita menuju ke markas besar Angkatan Laut di dunia baru. Tim Cyber menyadap panggilan dan menemukan keberadaan dari komandan kedua pasukan revolusi, yaitu Sabo. Angkatan Laut berkata kalau Sabo tidak menggunakan denden musi putih saat melakukan kontak sehingga bisa membuat keberadaannya diketahui oleh para tim Cyber dari Angkatan Laut. Gorosei sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari Sabo ini. Gorosei botak berkata, di mana dia? Kemudian dijawab oleh Gorosei jenggot codet, dia berada di kerajaan Lulusia. Yang benar saja,
Kerajaan itu adalah salah satu dari 8 kerajaan yang memberontak beberapa hari yang lalu. Itu adalah tempat yang ideal bagi Sabo untuk bersembunyi. Begitu ya, sungguh sangat tidak beruntung. Tidak mungkin ini adalah takdir. Lanjut, sekarang kita menuju ke kerajaan Kamabaka Queendom. Terlihat percakapan singkat dari Sabo yang meminta maaf karena sudah membuat mereka semua khawatir. Dan anggota pasukan revolusi sangat senang mendengar kalau Sabo dalam keadaan baik-baik saja. Sabo langsung berbicara dengan Dragon kalau bukan dia pelaku yang telah membunuh Raja Nefertari Cobra. Para komandan pasukan revolusi percaya kalau Sabo tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Sekarang kita menuju ke kerajaan Lulusia yang ada di dunia baru. Awan gelap mulai menutupi seluruh bagian pulau di kerajaan Lulusia. Setelah sekian lama diperkenalkannya karakter Im Sama, akhirnya pemimpin tertinggi di dunia One Piece ini memulai pergerakan. Kali ini dia mengincar anggota pasukan revolusioner yang memiliki julukan Kaisar Api, Sabo. Sabo dinilai memiliki informasi yang bisa membahayakan bagi pemerintah dunia. Sabo berkata pada Dragon kalau dia melihat sesuatu di dalam ruang tahta kosong di kastil Pangea yang berada di Marijoa. Para penyadap panggilan meminta untuk memutus panggilan dari Sabo ini. Sabo terus berkata kalau dia pikir Raja Dunia itu tidak ada, tapi tahta kosong itu tidaklah kosong. Aku melihat sesuatu. Nah, kemudian Sabo mengatakan informasi kepada pemimpin pasukan revolusi, Monkey di Dragon. Tiba-tiba Im Sama mencoret sebuah kertas peta dengan tulisan kerajaan Lulusia yang dimana tempat saat ini Sabo berada. Nah, sesaat ketika Im Sama mencoret kerajaan Lulusia dari peta, tiba-tiba gumpalan awan hitam mengeluarkan petir yang menghancurkan seluruh pulau tak bersisa. Setelah kejadian itu, panggilan komunikasi yang dilakukan oleh Sabo dengan tentara revolusi seketika langsung terputus. Nah, kita lanjut ke pelayaran dari bajak laut topi jerami setelah beberapa hari mengarungi lautan di dunia baru. Terlihat cuaca tampak bersalju dan sangat dingin. Nami berkata ini sangat dingin. Jinbe mengatakan untuk menurunkan layar karena anginnya terlalu kencang. Seberapa jauh pulau itu, Nami? Nami mengatakan bahwa suasana salju dan dingin seperti ini adalah iklim pulau berikutnya. Mungkin kita sedang menuju pulau musim dingin yang sangat amat parah. Sementara itu Robin berkata pada Chopper bahwa Chopper lah yang paling beruntung karena dia adalah rusa kutub yang sangat tahan dengan adanya cuaca dingin seperti ini. Nah, saat ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdapat pusaran air yang sangat besar hingga naik ke atas langit. Jinbe berkata kalau itu adalah air hangat dalam jumlah besar terdorong ke atas dari suatu tempat. Sementara Nami terlihat bingung dengan perubahan suhu yang sangat mengerikan ini di dunia baru. Lalu Jinbe berteriak, kita harus pergi dari sini atau kita akan terseret ke dalam pusaran besar itu. Halaman selanjutnya memperlihatkan Luffy yang tiba-tiba melihat seseorang ada di dalam pusaran air besar. Beberapa kru tidak percaya karena tidak mungkin ada orang di sana. Tapi di sini Sanji mempunyai firasat sebagai seorang lelaki sejati muncul dan dia berkata, aku bisa mendengar tangisan dari seorang wanita. Tapi di sini Zoro ingin memotong pusaran besar air itu. Lalu Sanji berkata pada Zoro, jika kau menyakiti wanita itu, aku akan melemparkanmu ke laut. Kau dengar itu Marimo. Kemudian Zoro menggunakan teknik Itoryu Yakodori. Seorang gadis kecil muncul dari pusaran air tersebut yang dipotong oleh Roronoa Zoro. Gadis ini adalah Jewelry Bunny, salah satu anggota dari bajak laut generasi terburuk dengan bounty barunya sebesar 320 juta berry. Overall, chapter yang berjudul Mimpi Luffy kali ini berisi banyak sekali kejadian yang sangat amat menarik diperlihatkan saat beberapa kru tahu bagaimana sebenarnya mimpi dari Luffy ini, yang memang tak banyak yang tahu pasti apa yang jadi impian sebenarnya dari Luffy selama ini yang sudah dia tutupi. Luffy pertama kali mengatakan mimpinya ini saat dia masih kecil di hadapan dua saudaranya yaitu Sabo dan juga Ace. Mereka berdua terlihat kaget mendengar perkataan yang diucapkan langsung oleh Luffy. Seolah itu hal yang mustahil untuk dilakukan. Ini juga menjadi salah satu misteri dari One Piece yang belum terpecahkan sampai saat ini. Kapten Kuro juga membahas lagi sesuatu yang menarik mengenai bagaimana kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia, yaitu Im Sama. Chapter kali ini memperlihatkan langsung bagaimana cara dia menghancurkan seluruh pulau kerajaan Lulusia hanya dengan sekali serang menggunakan awan hitam dan juga sambaran petir besar yang mengelilingi seluruh pulau. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Dan tambahan untuk minggu depan, chapter akan tetap rilis seperti biasa. So,
itulah pembahasan chapter kita kali ini. Sekian dari Kapten Kuro, salam nakama, dan sampai jumpa di video selanjutnya.